Oke, materi kita pada siang hari ini adalah memandikan, membedong, dan menggendong bayi. Oke, bertemu lagi dengan saya Ibu Fani. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, saya absen dulu satu-satu ya. Mbak Nita, Mbak Elis, Mbak Rifa, Mbak Widya, Mbak Marcel, Mbak Dewi, Mbak Nita, udah sedia, dan Mbak Rina. Oke, semuanya sudah saya absen. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai materi kita awali dengan tepuk semangat. Oke, selain kitanya untuk semangat, ini juga bisa membuat referensi kalian nanti ketika mengasuh bayi. Karena bayi suka sekali dengan tarian dan nyanyian. Oke, ikutin saya ya. Tepuk semangat. Semangat. Mantap. Oke, semuanya silakan maju ke depan. Oke, pada siang hari ini kita akan praktek memandikan, membedong, dan menggendong bayi. Langkah-langkah untuk memandikan bayi. Mbak Nita silakan ke tengah sini, Mbak. Ya, Mbak Nita silakan baca paragraf pertama. Kita siapkan peralatannya dulu seperti baju gantinya, popoknya, sabun samponya, minyak telonnya, dan juga perlak serta air untuk mandi. Oke. Ya, silakan baca paragraf kedua, Mbak Elis. Tuangkan air dingin terlebih dahulu, lalu tambahkan air panas secukupnya sampai terasa hangat. Rasakan panasnya air menggunakan siku dengan suhu kurang lebih dari 30 derajat Celcius. Ya, 37 derajat Celcius. Oke. Sini Mbak Elis silakan geser dulu Mbak Rina. Tadi kan kita sudah sebelum kita pakai bak mandinya, jangan lupa untuk kita bersihkan dahulu sebelum kita isi airnya. Nah, lalu tadi kita udah isi air dinginnya ya. Lalu ada air hangatnya. Masakan Kak. Dituang sedikit-sedikit Mbak Elis ke dalam. Stop. Kita rasain lagi Mbak. Lagi. Stop dulu. Mana Mbak? Oke, baik. Nah, kita untuk memastikan ini airnya panas atau hangat atau terlalu dingin dengan siku. Seperti ini ya, siku. Coba Mbak Elis dites dengan siku. Ya, gimana rasanya Mbak Elis? Hangat? Hangat ya? Ya, kayak gini ya. Tuh. Karena kenapa kita ngetesnya nggak pakai telapak tangan? Karena telapak tangan itu kan kulitnya tebal. Jadi kadang kita ngerasa pas kita tes, oh udah hangat nih, udah nggak terlalu panas. Tapi ternyata kan kulit anak itu tipis ya. Kulit anak itu sensitif. Jadi bagaimana kita tahu kalau airnya ini hangat seperti anak rasakan? Yaitu dengan kita tes dengan siku. Karena siku ini kulitnya tipis. Oke, baik. Lalu selanjutnya baca Mbak Rifa. Nah, kamu nggak baca? Oke. Lalu selanjutnya baca Mbak Widya. Mbak Widya mana Mbak? Nah ya, Mbak Widya silakan baca paragraf ketiga. Letakkan bayi di atas pelak, kemudian bersihkanlah kedua matanya terlebih dahulu. Soal ujung mata, pangkal hidung dengan menggunakan 2 buah kapas. Baju bayi jangan dilepas dulu. Ya, letakkan bayi di atas perlak seperti ini. Lalu bersihkanlah kedua matanya terlebih dahulu ke arah ujung mata. Ke pangkal hidung dengan menggunakan 2 buah kapas. Ambil dulu Mbak Widya kapasnya 2 buah. Ya, seperti ini Mbak. Contohnya seperti ini ya. Silakan agak ini mendekat. Nah ya. Cara membersihkan mata bayi itu seperti ini, dari ujung
lalu sisi kiri pakai sebelah sini, jangan digabungkan ya, nanti biar higienis. Nah, kenapa mata bayi harus dibersihkan dulu sebelum mandi? Karena biasanya anak bayi itu suka mengeluarkan belek ya, jadi biar nanti ketika kalau dimandiin takutnya nanti kena air ya, jadi lebih hati-hatinya lagi kita bersihkan mata bayi dengan kapas. Coba Mbak Widya lagi Mbak. Ya, pelan-pelan anggap seperti ini bayi gitu ya. Nah, satu lagi. Mbak Marcelina, tolong dibaca paragraf yang nomor 4 ya. Bersihkan hidung bayi perlahan dengan cotton bud yang telah dicelupkan ke dalam air bersih. Bersihkan juga telinga bayi dengan cotton bud yang telah diberi baby oil. Ya, bersihkan hidung bayi dengan cotton bud. Ambil dulu cotton budnya Mbak. Satu. Oke, tutup kembali. Ya, celupkan dulu ke dalam air dua-duanya, sisi kanan dan kirinya. Ya, nah ini kan ada dua sisi ya. Yang satu untuk sisi lubang hidung kanan dan yang satu lagi untuk lubang hidung kiri. Jadi jangan disamakan, nanti jangan yang sebelah sini lalu yang sebelah sininya juga pakai sisi yang sama ya, seperti itu. Ayo Mbak, dibersihkan hidungnya. Nah, bersihkan hidungnya juga jangan terlalu dalam, cukup di luar-luarnya aja seperti ini tuh ya, tuh seperti ini gitu ya, karena nanti ketika dia dibilas kotoran hidung dan kupingnya akan keluar dengan sendirinya seperti ini. Ini untuk yang seperti kayak apa, kotoran hidung yang menempel tuh. Ayo Mbak, silakan. Oke, taruh dulu, ambil lagi yang baru cotton budnya ya, lalu pakai baby oil. Nah, cara memasukkan cotton bud yang baby oilnya cukup gini aja, masukin ke dalam lubangnya begitu, tuangin. Satu lagi gini ya, sama, ini untuk lubang kuping kanan, ini untuk lubang kuping kiri ya. Silakan Mbak, pegang lehernya Mbak, jadi anggap ini seperti bayi. Nah, bersihkannya juga hanya di daun telinganya saja ya, di daun telinga luarnya saja, jangan dimasukkan ke dalamnya. Di sininya nih, di lubang luarnya, sama di belakang telinga. Satu lagi, pindahkan ya. Ya, seperti itu ya. Nah, lanjut di paragraf selanjutnya, Mbak Dewi, mana Mbak Dewi? Ya. Silakan pilih Mbak Dewi. Ya, Mbak Dewi, silakan dibaca paragraf yang bersihkan alat kelamin itu. Bersihkan alat kelamin dan pantat bayi dengan kapas bulat. Kemudian buka pakaian bayi, lalu basahi dengan waslat dan mulai membersihkan wajah bayi dan keramas dengan sampo pada kepala bayi, lalu sabuni sang bayi. Oke, bersihkan alat kelaminnya dulu dari pantat bayi dengan kapas bulat. Silakan dibuka dulu caranya Mbak. Ya, angkat bajunya ke atas, buka pampersnya. Nah, tahan di sini dulu. Kita ambil kapas bulatnya, masukkan ke dalam air dulu, peras sedikit. Ya, bersihkannya ingat dari atas ke bawah ya, jangan dari bawah ke atas. Lakukan searah Mbak, seperti itu. Angkat kakinya sedikit. Nah, ya, gitu.
itu ya, seperti itu, betul. Nah, sampai bersih. Ya, nanti sisa kapasnya ini kita gabungkan dengan pampers yang kotor. Nah, angkat pampersnya. Nah, cara melipat pampersnya yang baik itu seperti ini, Mbak. Dilipat, digulung, lalu diikat lagi dengan ininya ya, lemnya. Nah, perlu diingat sebelum dimasukkan ke dalam tong sampah harus diplastikan terlebih dahulu agar untuk etika kebersihan kita. Jadi dimasukkan ke dalam plastik baru, diikat dan baru dimasukkan ke dalam tong sampah. Oke, baik. Buka dulu Mbak bajunya. Ya, dibuka. Ya. Tangannya sedikit ya, agak dimiringin badannya. Nah, tarik bajunya. Oke, taruh di sini, kumpulkan baju kotornya. Lalu tadi apa? Kemudian basahi dengan wastafel dan mulai membersihkan wajah bayi dan keramas dengan sampo pada kepala bayi, lalu sabuni sang bayi. Ambil dulu wastafel Mbak. Nah, basahi dengan air, jangan dipakai dulu. Ya, semuanya cemplungin, peras. Masukin ke dalam tangan. Nah, utamakan membersihkan dari wajah dulu ya. Nah, wajah bayinya dulu ya, diusap dulu, dibersihkan dulu wajah bayinya, bagian pipi, bawah hidung, bawah mulut, bawah mata, serta dekat kupingnya. Nah, tangannya pegang lehernya seperti ini. Nah, ya. Tuh. Bawah hidungnya. Bawah mulutnya. Oke, baik. Ambil lagi airnya, basahi. Lepas dulu. Ya, dilepas. Diperas lagi. Lalu pakai lagi. Basahi kepalanya. Pegang lehernya, ya, angkat kepalanya sedikit, basahi belakangnya. Oke, lalu ambil shampoo secukupnya, tidak usah dilepas. Buka samponya, tuangkan ke dalam wastafel ya. Oke, baik. Lalu seperti ikan ini ya, diusap-usap dulu biar keluar busanya ya. Ini shampooin dulu kepalanya. Harus diperhatikan ketika memandikan bayi, kita harus dalam keadaan tenang, jangan grogi ataupun panik, tapi juga kita jangan terburu-buru dan juga jangan terlalu lama karena bayi akan cepat dinginan atau misalnya dia akan bosan dan menangis seperti itu. Oke, bilas lagi Mbak, copot lagi ya, diperas. Pakaiin lagi. Ya, kepalanya sedikit ya. Lagi sudah bersih. Oke, sudah bersih, bilas lagi wastafnya. Lap dari leher, lipatan ketiak, tangan, serta kaki sampai perut dan punggung. Dari leher dulu ya, perutnya semuanya mendekat, perhatikan ya. Tangannya, jari-jarinya jangan lupa ya, karena kan anak bayi suka ini ya, mengepal tangannya. Nah, keringat akan ngumpul di telapak tangan
kita harus selalu pastikan kebersihan telapak tangannya. Basahin lagi, keras, pakein lagi, lalu tuangkan sabunnya. Ini sabun dan sampo jadi satu. Ya, lalu ya, lagi biar keluar. Nah, perlu diperhatikan kalau bayi perempuan tidak boleh disabunin. Kecuali bayi laki-laki. Oke, sabunin dulu di lehernya. Karena bayi perempuan lebih sensitif. Telapak tangannya ya. Ya. Punggungnya agak dimiringin badannya. Karena ini bayi perempuan, kita dilengkapin bagian kelaminnya, jangan langsung ke kaki. Telapak kakinya jangan lupa ya Mbak. Jari-jari kakinya, oke. Dibilas kembali. Adeknya nangis, sabar ya dek. Nah, kita ketika memandikan bayi, kita sambil diajakin ngobrol. Adek mandi ya, cantik lagi mandi, dikit lagi selesai ya, seperti itu ya. Jadi tidak ada suasana ketegangan gitu ya. Jadi lebih rileks gitu. Misalnya adeknya, biasanya kita langsung panik ya. Nah ini biar kita nggak panik, kita ajakin adiknya ngobrol atau nggak misalnya nyanyi. Adek lagi mandi, adek lagi mandi, seperti itu ya. Oke, baik, bersihkan lagi WhatsApp-nya, nanti taruh di sini ya. Oke, lalu sabuni bagian depan tubuh sang bayi dan bersihkan bagian lipatan-lipatan kaki, paha, tangan, leher serta ketiak bayi. Tadi sudah kita lakukan ya. Lalu miringkan tubuh bayi untuk menyabuni secara bergantian. Untuk diketahui kalau alat kelamin perempuan tidak boleh disabuni kecuali pada bayi laki-laki. Oke. Lalu selanjutnya Mbak Dewi, Mbak Kadek, gimana Mbak Kadek? Ya. Nah, kita mau bilas bayinya ke dalam bak mandi. Sebelum kita bilas, kita siapkan dulu handuk. Pertama, handuknya kita sedangkan di leher kita seperti ini Mbak ya. Jadi jangan nanti kita udah bilas dedenya baru kita cari-cari handuk. Yang ada nanti basah-basah bajunya, terus abis itu adanya kedinginan. Oke, taruh seperti ini tadi Mbak. Leher tutup. Belum ini ya. Itu. Nah, taruh di sini kamu. Udah ini belum. Nah gitu ya. Bilasnya pertama sini Mbak, agak mendekat. Bilasnya dari wajah dulu, utamakan selalu dari wajah dulu, jangan dari bawah lalu ke wajah,
Tapi langkahnya itu dari wajah dulu baru ke bawah. Oke, dari jelas dulu wajahnya, Mbak. Kuat dulu wajahnya, pelan-pelan. Ya. Bawah hidungnya, bawah mulutnya, oke, kepalanya. Ya, tempelnya jangan terlalu lama. Jelas kepalanya, udah. Keteknya, lipatan tangan, ya, bagian kelaminnya, bersihkan, kakinya. Nah, punggungnya dibersihkan seperti itu ya. Nah, karena tadi sudah kita sabuni, ini kita hanya dibilas. Oke, lalu diangkat. Diangkat, ditiup. Lalu ini tarik aduknya. Ini begini. Udah, bawa ini ke perlak. Perlaknya dialasin pakai kayu. Ya, taruh pelan-pelan gedenya. Oke, dilap dari wajahnya dulu ya. Lapnya pakai handuk. Lapnya pakai handuk. Pelan-pelan dari wajahnya dulu. Matanya, bawah hidungnya, bawah mulutnya, kupingnya, kepalanya, leher, tangan, badannya, sampai kering. Jari-jarinya, kelaminnya jangan lupa dilap. Kakinya, ya, sudah kering. Udah, oke. Selanjutnya dibaca apa yang tadi baca apa nih? Mbak Elvi. Silakan Mbak Elvi, mana Mbak Elvi? Oh, ke bawah. Oke. Mbak Rina. Silakan Mbak Rina. Yang bagian yang kemudian berdaki badan bayi itu jangan dibaca ya. Jadi setelah kering berikan minyak penghangat pada perut dan kaki, gitu aja. Gitu aja ya. Ya, gitu aja ya. Setelah kering berikan minyak penghangat pada perut dan kaki, gitu aja. Ya, ya, kita dulu ya. Mbak Rina, silakan dibaca paragraf selanjutnya. Setelah kering, berikan minyak penghangat pada perut dan kaki. Ya, kita tidak menggunakan bedak karena bedak mempunyai partikel-partikel yang sangat kecil yang takutnya akan masuk ke hidung dan mulut bayi dan akan memasuki paru-paru yang akan menyebabkan apa? Batuk. Jadi takutnya nanti anaknya juga akan iritasi. Jadi kita skip bagian bedak. Oke, silakan Mbak Rina ambil minyak telurnya. Ya, ke tangan dulu. Terserah mana nyamannya, tangan kanan boleh, tangan kiri ya. Oke, sudah. Lalu diusap ke dadanya, ya, ke perutnya, punggungnya, tangan, serta kaki dan telapak kaki. Telapak tangannya jangan dipakai minyak telon ya. Itu dan pakai ini. Jangan kena mata. Oke. Lalu pakaikan pampers. Pakai pampersnya Mbak Rina. Ini sebelum pakai pampers coba
Handuknya disingkirkan dulu sebentar, ya, taruh sebelah sini. Nah, pakaikan pampers. Tolong diperhatikan ya, karena banyak sekali ada yang belum paham bagaimana cara pakai pampers. Nah, kita perhatikan seperti ini cara pakai pampers. Pampers ini kan ada gambarnya. Ya. Nah, ya, yang gambarnya ini di depan. Nah, kita perlu dilihat dari ininya nih, lemnya. Kalau ya lemnya seperti ini berarti di belakang. Ada beberapa pampers yang ada bacanya depan dan belakang gitu. Oke, silakan Mbak. Angkat kakinya, pantatnya sedikit, ya. Ya. Pastikan tidak terlalu kencang, juga tidak terlalu longgar. Oke. Oke, baik, pakaikan baju dan celananya. Pakaikan bajunya dulu. Tangannya dimasukin ke dalam. Iya, satu lagi. Pakai baju dulu ya. Hai, katanya gitu. Sabar ya. Nanti Iya. jalan-jalan. Terus pakai celananya. Ini rok, nah, kalau untuk baju di pagi hari, pakaikan baju yang nyaman. Baju pendek, celana pendek. Kalau udah mandi sore, baru pakaikan baju panjang dan celana panjang untuk tidur. Pakaikan sarung tangannya, sarung tangan dan sarung kaki. Pakaiin topi. Oke. Dan cantik. Oke. Nah, biasanya di bayi baru lahir dan usia sampai 1 sampai 2 minggu masih dipakein di sini ada 2 tipe bedong. Ada bedong yang instan seperti ini. Nah, biar nggak terasa pegel, karena kan dia suka berlipat-lipat ya, suka berantakan, suka bikin pegel di bagian pundak. Jadi kita